Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya muallim Ibrahim 'allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi taufiqillah sedang sekali biqadarillah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala dapat bersua dengan kawan-kawan di Denpasar ini. Semuanya adalah bifadlillah wa karamih, karena hanya karunia Allah semata dan kemuliaannya saya dapat bertetap wajah dengan kawan-kawan di sini yang tak pernah saya rancang sebelumnya, tak pun terbayang di benak. Tapi Allah Jalla wa Ala temukan kita di sini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, hidayah dan inayahnya agar tetap istiqamah di atas jalan ilmu, amal, dakwah dan sabar. Kawan-kawan sekalian, barakallahu fikum ajma'in, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan berupaya menyelami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim, ya, dalam surah Al-Imran dari ayat yang ke-133 sampai 135, ya, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman setelah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, bersegeralah kalian menuju surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang mulai ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bergegas menuju ampunan Allah, tentunya dengan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan kita yang selalu kita lakukan, dengan memperbanyak istighfar. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, jalannya adalah taubat dan istighfar. Wa jannatin, bersegeralah kalian, bergegaslah kalian menuju surga, jalannya adalah iman dan amal saleh. Arduhas samawati wal ard, yang luas surga tersebut seluas langit dan bumi. Untuk siapakah surga disiapkan Allah? Jawabannya lil muttaqin, hanya disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-ikhwati fillah, barakallahu fikum ajma'in, manakala kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, Allah selalu memerintahkan kita untuk bersegera, bergegas, bercepat-cepat dalam menuju negeri akhirat, dalam menuju kebaikan. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, bila kalian disuruh untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kalian untuk menuju zikrullah, maknanya salat Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Di sini ayat menyuruh kita untuk bersegera, ya. Dalam ayat lain Allah mengatakan, ya, wasabiqu ila maghfiratin, wasabiqu, makna wasabiqu, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang dan menuju surga yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Ya, di situ dengan kata-kata berlomba-lomba.
Kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah Jalla wa'ala mengatakan, fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa mengatakan tentang dirinya ketika sampai ke gunung Tursina, ketika memenuhi perjanjian dengan Tuhannya, kata Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litardah, aku datang bergegas kepadamu Tuhan agar engkau ridha kepadaku. Ini semua ayat-ayat menggambarkan kepada kita dalam perkara akhirat, jangan tunda-tunda, segera bergegas, percepat. Ya, karena yang namanya nanti-nanti ini penyakit yang akan menghalangi orang sampai ke negeri akhirat. Bahasa Arabnya taswif, artinya adalah menunda-nunda. Ya, maka Allah Jalla wa'ala merintahkan kita, jangan kau tunda-tunda, segera bergegas sebelum datang berbagai macam rintangan, halangan. Tapi perhatikan dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah suruh kita untuk bergegas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fantashiru fil ardh, menyebar di muka bumi. Fa idza qudiyatis salatu, jika salat telah ditunaikan, fantashiru fil ardh, menyebar di muka bumi. Tak ada kata-kata bergegas, tak ada kata-kata bersegera. Menunjukkan alangkah bedanya antara bumi ini, dunia yang fana ini, dengan negeri akhirat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di permukaan bumi ini, bekerjalah, berusahalah. Wa kulu min rizqihi, makan daripada rezekinya, dari apa yang kalian dapatkan dengan usaha kalian. Di sini kata-kata berjalan. Sementara akhirat kata-kata fafirru, berlari, fasau. Ya, agar kita paham beda antara dunia fana dengan akhirat tak akan dapat disamakan. Ya, kata Nabi kita, lau kanatid dunya indallahi ta'adilu janaha ba'udah. Sekiranya dunia ini di sisi Tuhan kita Allah Jalla wa'ala senilai dengan sekepak daripada sayap nyamuk, masaqwa fiha kafiran syurbata ma'in, Allah tidak akan berikan orang kafir walaupun setetes, seteguk daripada air. Maknanya dunia ini lebih hina daripada satu kepak sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara manusia mengagungkannya, manusia membesarkannya, mimpi mereka dunia, bicara mereka dunia. Sejak bangun tidur bicaranya dunia, sampai mau tidur dunia, mimpinya pun dunia. Tujuan hidupnya dunia. Subhanallah. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersegeralah, bergegaslah menuju Tuhan kalian, dan dengan memperbanyak istighfar, taubat, dan beramal saleh agar Allah berikan untuk surga yang dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Kemudian Allah Jalla wa'ala, ya, dalam ayat berikutnya menyebutkan apa ciri-ciri orang bertakwa itu apa. Dan takwa dalam bahasa Arab dari kata-kata waqa yaqi wiqayah, yang artinya adalah memelihara, menjaga. Ya, takwa adalah antaja'ala bainaka wa baina adabillahi wiqayah. Takwa adalah engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah ada penghalang, jangan sampai kau terkena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak definisi takwa. Ya, di antaranya Al-Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan tentang takwa. Ya, kata beliau, at-taqwa adalah al-khawfu minal jalil. Takwa itu manakala engkau memiliki rasa takut kepada Tuhan yang Maha Mulia. Al-khawfu minal jalil. Wal amalu bitanzil. Rasa takutmu kepada Tuhanmu yang Maha Agung, yang Maha Mulia, membuat engkau bergegas untuk mengamalkan apa-apa yang telah Dia perintahkan dalam kitabnya yang diturunkan kepada nabinya. Wal amalu bitanzil. Takutmu kepada azabnya membuat engkau beramal saleh, beriman. Ya, wal amalu bitanzil. Kemudian war ridha bil qalil. Takwa yang membuat engkau ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan kepadamu di dunia ini kau terima dengan hati yang lapang, dengan hati yang ridha, disebut dengan qanaah. Qanaah adalah merasa ridha dengan apapun yang Allah berikan kepadanya.
Ar-ridha bil qalil. Ya, dunia ini banyak orang yang tak ridha dengan apa yang Allah berikan. Mengejar ambisi dunianya sehingga melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menabrak berbagai macam rambu-rambu agama. Ya, kabur baginya lagi mana antara halal dan haram. Yang halal adalah segala yang dapat di tangan itu halal. Yang tak dapat namanya haram. Selama dapat di tangan itu halal. Ya, ini bukan sifat orang-orang bertakwa. Waridha bil qalil. Kemudian yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa adalah persiapan seorang hamba bersiap-siap. Untuk apa? Li yaumir rahil, untuk hari dia akan berpisah dengan bumi ini yang fana ini, akan berpisah dengan sanak keluarga, dengan anak-anaknya, dengan istri-istrinya. Ya, dengan kerabatnya, karibnya, handai tolan, semua akan ditinggalkan. Perjalanan yang panjang, yang luar biasa. Umur kita di dunia ini adalah umur terpendek dibandingkan umur kita di alam barzakh, apalagi di negeri akhirat. Subhanallah, banyak orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang masa mereka sekarang dalam alam barzakh lebih lama daripada masa hidup mereka di dunia. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, sejak hijrahnya sekarang hingga sekarang, ya udah 1444 tahun sejak hijrah. Ya, berapa lama beliau hidup di dunia? 63 tahun. Udah berapa ribu tahun beliau meninggalkan kita? 1400 tahun lebih. Umur beliau dalam alam barzakh. Di dunia hanya 63 tahun. Umur kita pun tak tahu. Ya, sampai kapan kita dapat melihat dunia ini lagi? Ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kawan-kawan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba hendaklah bersiap-siap dengan waktu yang singkat. Betapa singkatnya hidup kita di dunia ini. Nanti di hari akhirat orang-orang di padang mahsyar mereka sering berbisik, bertanya satu sama lain. Kam labithtum fil ardi ada sinin? Berapa lama kira kalian dulu hidup di dunia? Apakah hidup kalian bertahun-tahun? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'adin. Mereka berkata, sepertinya kita hanya tinggal di dunia ini 1 hari atau setengah hari saja. Tanyalah kepada malaikat-malaikat yang menghitung. Subhanallah. Dunia ini ikhwati fillah rahimakumullah alangkah cepat. Saya kembali entah berapa tahun yang silam, rambut saya belum ada yang putih, masih hitam. Saya kembali udah mulai putih turun. Turun sekarang. Subhanallah. Cepat. Ya, dan waktu kita sedikit. Waktu kita singkat. Orang bertakwa adalah orang senantiasa bersiap. Ya, perjalanan panjang. Apa yang dipersiapkan? Bekal. Apa itu bekal? Takwa. Apa itu takwa? Inilah semuanya yang disebutkan. Ya. Al-ikhwatu fillah rahimakumullah. Ini adalah takwa menurut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khawfu minal jalil, bekal modal takut dengan Allah yang Maha Agung, wal amal bit tanzil, ketakutan yang buat engkau selalu mengamalkan apa yang Allah turunkan, bukan yang bid'ah, bukan yang tak ada landasan-dasarnya. Yang Allah turunkan, wahyu. Wahyu dibagi dua, matlu, dia Al-Quran, dan matlu, sunnah. Mengamalkan itu semua, itu namanya al-amal bit tanzil. Bukanlah takwa orang mengamalkan sesuatu yang tak ada landasan at-tanzilnya daripada Quran maupun sunnah. Dalam bab agama, dalam bab ibadah. Itu bukan takwa. Ya. Kemudian setelah itu adalah ya, ridha bil qalil, ridha dengan apa-apa yang Allah turunkan daripada ketentuan rezekinya, apapun yang Allah berikan, wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap-siap menuju ya perjalanan panjang di negeri akhirat. Berkata salah seorang tabi'in, Tarq ibn Habib rahimahullah, menjelaskan definisi taqwa. Taqwa adalah anta amala bi ta'atillah raja'a thawabillah. Taqwa adalah engkau mengerjakan segala bentuk ketaatan kepada Allah karena engkau mengharapkan darinya balasan Allah. Artinya kalau orang bekerja melakukan perbuatan amal saleh tapi tidak mengharapkan wajah Allah SWT, negeri akhirat, itu bukan takwa. Dia beramal saleh tapi tujuannya dunia,
Tujuannya manusia, ketenaran, popularitas, harta. Ini bukan takwa. Takwa kata Talaq bin Habib, anta amala bi taatillah, engkau mengerjakan ketaatanmu kepada Allah rajaa thawabillah. Kau harapkan dengannya Allah, balasan daripada Allah. Ya. Rajaa thawabillah ala nurin min Allah. Di atas cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di atas cahaya inilah tanzil. Takwa itu akan dikatakan takwa manakala kau kerjakan, kau harapkan dengannya wajah Allah, itu ikhlas. Ala nurin min Allah, itulah dia mutabah. Kau mengerjakan apapun ketaatan ala nur, di atas cahaya daripada Allah. Maksudnya di atas panduan wahyu. Ya, dengan niat mengharapkan ganjaran Allah. Dengan cara mengerjakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ala nurin min Allah. Inilah takwa. Wa antatruka ma'asiyatallah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Khifata adzabillah, karena kau takut azabnya. Kadang-kadang orang meninggalkan maksiat bukan karena Allah, karena takut manusia, malu dengan manusia. Ini bukan takwa. Karena tak ada sarana, tak ada kesempatan. Kalau ada kesempatan dia lakukan, ini bukan takwa. Dia meninggalkan karena Allah, takut dengan azab Allah SWT, ala nurin min Allah, dan meninggalkan hal tersebut di atas cahaya, di atas ilmu daripada Allah SWT. Dan kesimpulan takwa adalah mengerjakan perintah-perintah sesuai dengan sunnah, ya, dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, meninggalkan larangan-larangan sesuai dengan sunnah, takut dengan azab Allah SWT. Untuk mereka lah disiapkan apa tadi? Surga. Kemudian di sini Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada kita bagaimana karakter, bagaimana sifat perangai orang-orang bertakwa. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka lah yang senantiasa berinfak, bersedekah dalam segala keadaan. Fis sarra', baik ketika mereka dalam keadaan lapang mereka bersedekah, wad-dharra, dalam keadaan sempit pun mereka sedekah. Ciri-ciri orang bertakwa adalah beriman dengan akhirat, dan iman mereka dengan akhirat membuat mereka selalu bersedekah, dan karena mereka yakin dengan balasan negeri akhirat. Kata Nabi, as-sadaqatu burhan, sedekah bukti keimanan yang benar. Hanya orang beriman yang ketika bersedekah yakin Allah akan balas. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang mau memberikan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan ganti dengan ganti yang baik pula. Ya, subhanallah. Allah menyebutkan kata-kata pinjam, padahal semuanya miliknya. Apa yang ada pada kita miliknya. Tapi dia katakan siapa yang minjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita paham bahwasanya ini pinjam lo akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal miliknya. Subhanallah. Al-khalqu khalqu wal 'abdu 'abdu, kita hambanya, kita makhluk ciptaannya, tapi dia berjanji, kau pinjamkan saja, nanti akan ku ganti dengan ganti yang lebih baik daripada itu. Dan ini menunjukkan keimanan. Ciri-ciri berikutnya, wal kadhiminal ghaidh, hamba-hamba Allah yang bertakwa yang akan diberikan bagi mereka surga. Sifat-sifatnya adalah wal kadhiminal ghaidha, mereka lah orang-orang yang menahan kemarahan manakala dapat disalurkan, dapat dilampiaskan. Subhanallah. Wal 'afina 'anil nas, mereka lah orang yang mudah memaafkan manusia, menahan kemarahan padahal mampu dilampiaskan, dan memberi maaf kepada manusia. Mudah memaafkan manusia yang berbuat tak baik kepadanya, yang mungkin dahulu pernah menzaliminya, yang dahulu menyakitinya. Dan ikhwati fillah, memaafkan manusia yang pernah berbuat buruk kepada kita adalah merupakan sikap dan perangai para nabi-nabi. Bukan mudah itu, ikhwati fillah. Memaafkan orang yang salah itu bukan mudah, berat. Tapi itulah perangai para nabi-nabi. Ya. Lihatlah bagaimana Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, bagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Mereka bersekongkol menjauhkannya dari orang tuanya, bahkan mereka ingin membunuhnya. Tak jadi dibunuh, dibuang dalam sumur, sehingga Yusuf jauh, masih kecil, masih muda belia.
dijauhkan dari orang tuanya, kemudian ditawan, dijadikan budak, diperjualbelikan, sampai akhirnya Allah berikan kepadanya anugerah. Subhanallah, jadilah dia menteri yang merupakan orang yang paling terkuat di sisi raja, yang paling berpengaruh. Datanglah mereka, ya, maka Yusuf ingatkan mereka dalam kisah yang panjang dalam surat Yusuf. Kata Yusuf, ana Yusufu wa hadza akhi, aku ini Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Ya, mereka mengatakan, innaka la anta Yusuf, apakah engkau ini Yusuf? Ya, zaman yang begitu panjang, berpuluh tahun mereka tak ketemu, tak tahu lagi adiknya. Mereka merasa Yusuf selesai urusannya, sudah mati dan seterusnya. Ya, tatkala Yusuf ingatkan, apakah kalian ingat apa yang kalian dahulu perbuat dengan Yusuf? Tatkala kalian dalam keadaan jahil, tak mengerti, tak punya ilmu, mereka kaget karena kisah mereka. Tak ada yang mengetahuinya kecuali mereka dan Yusuf sendiri. Seketika mereka kaget mengatakan, innaka la anta Yusuf. Berapa pangkuatnya? Ya, innaka, inna harfu taukid. Apakah benar-benar engkau ini, diakah ini Yusuf? Innaka la anta Yusuf. Berapa pangkuatnya itu? Ya, harfu taukid, lam taukid, dhamir. Innaka la anta Yusuf. Yusuf mengatakan, ana Yusuf wa hadza akhi, qad manallahu alaina, Allah telah berikan kepada kami nikmat. Subhanallah. Seketika mereka mengatakan kepada Yusuf, minta maaf, minta segala macam. Ya, apa kata Yusuf alaihissalam? La tathriba alaikumul yawma, tidak ada balas dendam hari ini dengan kalian, enggak ada balas dendam. Ya, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampuni kalian. Ini akhlak para nabi, memberi maaf kepada orang yang menyakiti. Dan ini dikatakan pula oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, manakala beliau terusir dari negerinya, disakiti fisik beliau, dicela kawan-kawannya, sahabat-sahabat, sehingga mereka tergusur, terusir dengan kezaliman. Sampai-sampai Nabi ketika meninggalkan kota Makkah, dia melihat sepintas, dia katakan, innaki la habbul biqa'i ilallah, sungguh kaulah negeri yang paling dicintai Allah. Sekiranya kaummu tidak mengeluarkanku, aku tidak keluar daripadamu. Terusirlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari kampung halamannya dengan kezaliman. Kaum muslimin pun demikian kondisinya. Berbagai macam perbuatan mereka terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang sholat, mereka letakkan kotoran, ya, disebarkan di hadapan rumah Nabi, berbagai macam, ya, duri-duri, kejahatan demi kejahatan diperbuat mereka. Mereka memfitnah Nabi, dikatakan tukang sihir. Mereka katakan Nabi SAW itu macam-macam. Majnun, orang gila, syair, penyair, macam-macam. Ya, sabi, orang murtad daripada agama kaumnya, abtar, yang terputus daripada kebaikan, macam-macam mereka sebutkan untuk Nabi yang mulia SAW. Ya, kemudian setelah tiba di kota Madinah, mereka ingin meramal, mengamalkan agama, dapat menyembah Allah. Quraisy tetap tak senang. Subhanallah, pecah berbagai macam peperangan. Ya, Quraisy mengumpulkan seluruh manusia, kaum Yahudi dikumpulkan pada perang Khandaq. Ya, Ghatafan, semuanya berkumpul bersatu padu untuk menghabisi Nabi dan kaum muslimin. Jumlah mereka 10.000, jumlah para sahabat hanya 3.000 orang. Dalam keadaan begitu, ya, pacekliknya mereka, begitu sempitnya musim dingin yang bersangatan, bahan makanan sedikit, mereka dikepung, bahkan Nabi mengikat 2 batu di perutnya, ya, karena payahnya. Taman beliau dicincang-cincang, kezaliman demi kezaliman. Abu Sufyan, pemimpin pasukan kaum musyrikin yang memporak-porandakan kaum muslimin pada perang Uhud, yang memimpin perang Khandaq dan seterusnya. Hanya berapa tahun saja setelah itu Fathu Makkah. Ya, subhanallah. Sebelum Fathu Makkah, Abu Sufyan melihatnya harus bernegosiasi, ingin diperpanjang lagi perdamaian. Ya, perjanjian, karena mereka mengkhianati perjanjian. Janji 10 tahun gak ada peperangan. Menjaga, mereka berkhianat. Mereka membantu sekutu mereka dalam berperang. Datanglah Nabi dan pasukan kaum muslimin.
Bagaimana Nabi SAW memaafkan Abu Sufyan, ya, pemimpin kaum kafir Quraisy, memaafkannya. Ya, datanglah dia menemui Nabi SAW sebelum Nabi masuk ke kota Mekah. Ya, ketika itu dia dalam keadaan ketakutan. Ya, nampak sama Umar di jalan ingin menjumpai Nabi. Dia ingin mencari perantara siapa yang bisa menjumpakan dia kepada Nabi SAW. Dalam keadaan ketakutan, akhirnya dia temui Abbas, bantu aku ingin jumpa dengan Muhammad. Dan dia belum beriman ketika itu. Ya, Abbas dengan unta Nabi berjalan dengannya, dibonceng Abbas. Kalau enggak udah kena tebas lehernya. Ya, nampak sama Umar, "Hei musuh Allah, ku tebas lehermu." Kata Abbas, "Dia sudah kuamankan." Ya, subhanallah, setengah mati dia mencari jalan bagaimana berjumpa Nabi SAW. Ya, kawan-kawan yang melihat Allah SWT, Nabi tidak sedikit membalas Abu Sufyan. Bahkan ketika itu Nabi memberikan kepadanya kemuliaan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, aman. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, aman. Seketika datanglah kaum muslimin, 10.000 orang, 10.000 pasukan kaum muslimin. Bayangkan dalam tempo yang begitu sebentar. Itu yang namanya perang Ahzab tahun keempat Hijriah. Penaklukan kota Makkah 8 Hijriah. 4 tahun saja jumlah kaum muslimin sudah menjadi 10.000 pasukan. Sementara Quraisy hanya berapa ribu cuma. Tak ada perlawanan, semuanya masuk, ya, ke dalam rumahnya, masuk ke Masjidil Haram, masuk ke rumah Abu Sufyan. Nabi strateginya tidak ingin menumpahkan darah. Kalau Nabi ingin menumpahkan darah begitu mudah, mereka takluk semua. Jadi kata Nabi, yang mau aman masuk rumah, jangan buka pintu rumah kalian, masuk masjid. Kota-kota Mekah menjadi lengang, gang-gang lengang, semua masuk ke rumahnya. Masuklah 10.000 pasukan kaum muslimin, takluklah Quraisy. Allahu Akbar. Di hadapan semua Quraisy, Nabi kumpulkan mereka semuanya. Mereka adalah tawanan-tawanan Nabi SAW. Mereka sudah takluk. Apa kata Nabi? Ya ma'syara Quraisyin, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Hei Quraisy, kira-kira apa yang kalian anggap akan kulakukan kepada kalian? Teringatlah Quraisy gelap masa lalu, kezaliman mereka terhadap Nabi SAW dan kaum muslimin. Bagaimana mereka berkhianat, memerangi Nabi SAW. Mereka berharap kebaikan Nabi. Mereka mengatakan, akhun karim, engkaulah orang yang mulia. Dahulu, engkaulah tukang sihir, engkaulah penyair, engkau pengadu domba, macam-macam. Pemecah jemaah kami sekarang, akhun karim, engkau orang yang mulia. Wa bunu akhin karim, engkau anak orang-orang mulia. Kata Nabi yang mulia, inni aqulu lakum, hari ini aku akan katakan kepada kalian, kama qala Yusuf li ikhwatihi, sebagaimana Yusuf pernah berkata kepada saudara-saudaranya menzaliminya, la tathriba alaikumul yawma, hari ini tidak ada sedikit pun balas dendam dengan kalian. Idhabu, pergilah kalian semua. Fa antumut tulaqa, kalian semuanya ku bebaskan. Jumlah mereka 2.000 orang. Semuanya dimerdekakan Nabi SAW. Karena itulah semua yang masuk Islam pada saat itu disebut at-tulaqa, orang-orang yang dimerdekakan Nabi SAW. Subhanallah. Yang 2.000 orang ini kalaulah mungkin ditumpahkan darah mereka, akan subhanallah, ya mungkin akan terjadi hal-hal yang tak baik. Akan muncul kedendaman dari anak mereka, kerabat mereka, ayah mereka terbunuh, tapi Nabi tak lakukan demikian. Baru sebentar Rasulullah SAW mendengar ada gerakan dari kaum Thaqif, dari Taif ingin berperang memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Nabi dengan pasukan yang jumlahnya baru beberapa hari kota Mekah, jumlah pasukan Nabi sudah mencapai 12.000. Berapa tambahannya? 2.000 dalam berapa hari? Semua masuk Islam. Kenapa? Musamahah. Nabi begitu mudah maafkan manusia. Salah seorang Badui, Nabi dalam satu peperangan, kemudian pulang ke kota Madinah.
Nabi istirahat dengan para sahabat masing-masing mengambil tempat. Nabi yang mulia istirahat di bawah sebatang pohon kaiju. Ya, maka Nabi menggantungkan pedangnya. Baru Nabi sebentar beristirahat, tiba-tiba datanglah orang Arab Badui yang seketika mengambil pedang Nabi SAW. Seketika dia keluarkan dari sarungnya, dia hunus, dia lekatkan ke leher Nabi SAW. Dia katakan, ya Muhammad, man yamna'uka minni, siapa sekarang bisa menghalangimu dariku? Kata Nabi, Allah. Tawakal, Allah. Mendengar kata-kata Allah, seketika bergetar, tak mampu lagi menggerakkan tangan, jatuh pedangnya dari tangannya. Nabi mengambil pedang, Nabi SAW hunuskan pedang, arahkan ke lehernya. Siapa yang akan kira-kira dapat menjagamu dari saya? Siapa yang melindungimu dariku? Seketika dia minta maaf, kun khairu akhirin, maafkan aku Muhammad. Nabi panggil para sahabat-sahabatnya, ini orang ingin membunuhku, lihat keadaannya sekarang. Kata Nabi, pergilah engkau, pergilah, jangan bersama orang-orang yang merangi kami. Dimaafkan Nabi SAW. Subhanallah. Ketika Mekah ditaklukkan, ada seseorang yang berlari melihat Nabi, ketakutan. Nabi datang kepadanya, bersembunyi di balik pintu, gemetar. Kata Nabi, mengapa kau takut kepada saya? Saya ini adalah seorang hamba sebagaimana engkau, yang ibuku juga sebagaimana ibu-ibu kalian, makan dendeng di kota Mekah. Tak perlu takut denganku. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Maaf. Rasulullah berdakwah sebelumnya ke Taif. Ya, ketika penduduk Makkah tak menginginkan Nabi yang mulia SAW, Rasulullah mencari lahan lain dalam berdakwah. Bahkan Nabi menuju Taif. Baru tiba di kota Taif, dilempari Nabi SAW dengan batu-batu. Ya, Nabi lari terbirit-birit, kakinya penuh dengan luka. Nabi pun berlari tak sadar di mana. Ya, berada. Datanglah ketika itu Jibril dengan malaikat gunung. Berkata, ya Muhammad, ini bersamaku malaikat gunung. Aku telah Allah telah melihat apa yang kau dakwakan kepada kaummu, dan Allah telah mengetahui apa yang diperbuat kaummu kepadamu. Dan ini bersamaku malaikat gunung, nunggu perintahmu. Berkata malaikat gunung, ya Muhammad, kalau kau katakan angkat gunung sekarang, kan ku angkat, ku timpakan kepada mereka. Ya. Nabi terluka, lututnya berdarah, kakinya berdarah, tumitnya berdarah. Nabi mengatakan, tidak. Aku hanya berdoa, berharap kepada Allah SWT, semoga Allah mengeluarkan dari mereka generasi anak keturunan yang beriman kepada Allah SWT, menjadi pembela-pembela Islam. Subhanallah. Sungguh benar kata Allah, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Salawatu Rabbi wa salam alaihi. Inilah perangai para nabi. Dan ini ditiru oleh para sahabat-sahabat. Mudah memaafkan manusia. Dalam peristiwa hadithul ifki, ibunda kita difitnah berzina, berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attil. Di antara yang menyebarkan fitnah ini adalah sepupu Abu Bakar Siddiq sendiri, sepupunya yang dia nafkahi, yang dia beri makan, yang dia beri minum, dia beri segala sesuatu. Disubsidi setiap saat. Namanya Mistah bin Utsasah. Ya. Abu Bakar tak tahu dia bahwasanya ini sepupunya pun turut menyebarkan berita putrinya berselingkuh. Ketika turun ayat dalam surah An-Nur, tersingkaplah kebenaran. Subhanallah. Abu Bakar kesal sekali dengan sepupunya ini. Dia berkata, wallahi aku bersumpah akan gue putuskan subsidi untuk si Mistah. Sungguh dia tak tahu diri, tak tahu untung. Aku yang menghidupinya. Sementara dia melakukan hal ini kepada putriku, kepada keluargaku. Ya. Turunlah ayat. Mengingatkan Abu Bakar Siddiq. Wala ya'tal ul-fadli minkum wasa'ati. Janganlah bersumpah orang-orang yang memiliki kekayaan, keutamaan dari kalian untuk tidak memberikan nafkah, infak, sedekah kepada kaum muhajirin dan kepada kerabat-kerabatnya. Ya, fa'fu kata Allah, maafkan, wasfahu, lupakan.
Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidak akan mau Allah mengampuni kalian? Berkata Abu Bakar Siddiq, bala ya Rabb. Sungguh Tuhan, aku ingin kau ampuni aku. Maka dia tebus sumpahnya. Kafaran sumpahnya dia tebus. Kembali dia berikan nafkah kepada Mistah. Subhanallah. Inilah namanya al-afu. Mudah memaafkan. Al-musamahah. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begini karakter para sahabat. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar menjadi khalifah, ya, kawan-kawan sekalian, ada dahulu kala orang yang di masa Nabi diberikan terus subsidi, dia mualaf. Ya. Ya, namanya Aqra. Kemudian suatu ketika Umar sudah menjadi khalifah, laki-laki ini ingin meminta kepada Umar subsidi karena Umar semenjak beberapa masa dia menjabat sebagai khalifah, semua bagian mu'allaf yang dahulu diberikan diputuskan Umar. Kata Umar, dulu kita butuh kepada mereka, Islam butuh kepada mereka supaya mereka memulai Islam. Hari ini Islam tak butuh lagi siapa yang masuk Islam, mu'allaf. Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada kami keburukan, kami akan berikan balasan. Islam tak butuh. Sejak itu Umar tidak memberikan lagi saham kepada orang-orang yang dahulu diberikan Nabi. Abu Bakar Siddiq dan antaranya Aqra. Datanglah dia menemui salah seorang kerabatnya, anak pamannya, namanya Qais bin Hur. Dia katakan, Qais, engkau dekat kepada Umar, izinkanlah aku bawa aku kepada Umar, aku mau ngomong sama Umar. Ini orang Badui. Qais bin Hur membawanya kepada Umar. Kata dia, Amir Mukminin, ini saya bawa, ya, paman saya mau berbicara kepada Anda. Tiba-tiba orang Badui ini, ya, berkata, ya Umar, engkau tak berlaku adil. Engkau tak lagi memberikan kepada kami subsidi yang diberikan oleh Rasulullah, Abu Bakar. Engkau putuskan subsidi tersebut. La tahkum bisawiyah, kau berhukum dengan hukum yang tak adil. Ya, mana bagian kami? Maka Umar ketika itu marah, sangat marah Umar. Hampir-hampir ditempeleng Umar. Berkata Qais, ya Amir Mukminin, ini orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, khudil afwa, berilah maaf, wa'mur bil urfi, buatlah kebaikan, wa'arid anil jahilin, tinggalkanlah orang-orang yang jahil. Sungguh dia adalah orang yang jahil, wahai Amir Mukminin. Maka seketika Umar pun terdiam. Seketika Umar memaafkannya. Kana waqafan indah hududillah. Sungguh Umar begitu taatnya dengan apa-apa ya Allah sebenarnya turunkan dalam Quran. Kawan-kawan sekalian, inilah namanya akhlak musamahah. Terakhir tentang kisah al-musamahah ini, ya, yang diceritakan oleh para ulama tentang Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam ini pernah membantah salah seorang ulama sufi namanya Al-Bakri, dibantah. Bantannya telak. Semua hujah-hujah dipatahkan. Al-Bakri punya banyak murid-murid, punya banyak pengikut. Ketika dia dibantah, ya, ketika dia kalah, dia marah. Maka ketika itu dia kumpulkan semua murid-muridnya, ingin, ya, memberi balasan kepada Syekhul Islam rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Singkat cerita, ketika Syekhul Islam pergi, mereka datang beramai-ramai, mereka keroyok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, dan beliau pulang dalam keadaan babak belur di rumahnya. Subhanallah. Ya, ketika itu datanglah murid-muridnya, murid Syekhul Islam marah besar. Mereka berkumpul ingin membalas guru mereka dilecehkan. Ya, mereka minta kepada Syekhul Islam memberikan mereka izin agar membalas yang berbuat kezaliman kepada dia. Kata Syekhul Islam, adapun hakku, aku telah gugurkan, aku maafkan mereka semua. Adapun Allah itu kembali kepada Allah SWT. Adapun kalian, ya, hakmu sudah kugugurkan, aku tidak menuntut kalian, aku tak punya kuasa menghalangi kalian. Mereka cari murid-murid Al-Bakri, mereka beri pelajaran, tinggal gurunya kemana larinya, tahu kemana lari gurunya supaya selamat? Dia bersembunyi di rumah Syekhul Islam Taimiyah, baru dia aman. Tempat paling aman di rumah Syekhul Islam Taimiyah, orang yang dia musuhi. Inilah namanya al-musamahah. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi kita mengatakan mana qasad sadaqatan min mal. Kata Nabi, sedekah tak akan mengurangi harta.
Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa izzan. Tak ada seorang hamba yang mudah memaafkan kecuali Allah akan berikan baginya kemuliaan. Wa man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkatnya. Memaafkan bukanlah tandanya kita hina, tidak. Tanda kemuliaan seseorang. Orang banyak menganggap kalau dia maafkan, ya hina, tidak. Inilah kemuliaan. Dalam keluarga, dalam berumah tangga, kita pun disuruh untuk banyak memberikan maaf kepada keluarga kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu wa ya orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sungguh di antara istri kalian, anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Ya, fa'fu waghfiru. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fa'fu wasfahu waghfiru. Berilah mereka maaf, ampunkan mereka, lupakan kesalahan-kesalahan mereka. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya akhlak dan perangai para nabi. Bila dizalimi dan dia mampu membalas kezaliman, tidak dia lakukan. Subhanallah. Ini ciri-ciri orang yang akan menjadi pewaris surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas, ciri-ciri mereka mudah memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ketika Al-Hasan bin Ali datang kepadanya budaknya mengantarkan minuman, kemudian budaknya sembrono, jatuhlah minuman, menumpahkan minuman tersebut tumpah, jatuh mengenai pakaiannya terkotori. Maka dia marah karena sembrono budaknya ini. Berkatalah sang budak, wahai tuanku, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'afina 'anil nas, orang-orang bertakwa mudah maafkan manusia? Maka berkatalah Al-Imam Al-Hasan bin Ali, sudahlah kalau gitu, aku maafkan engkau. Subhanallah. Wahai Tuhan, Allah mengatakan wal 'afina 'anil nas. Ya, pertama wal kadhiminal ghaidha. Mereka lah orang-orang yang menahan kemarahan. Kata Al-Hasan, sudah, aku berhenti tak marah lagi. Wal 'afina 'anil nas, yang mudah memberi maaf kepada manusia, engkau kumaafkan, kata Al-Hasan. Kemudian dia katakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Wahai Tuhan, Allah mengatakan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kata Al-Hasan, sudahlah, sekarang kau merdeka, pergilah sana. Subhanallah. Inilah ikhwati fillah akhlaknya para nabi. Dan ini saya mengomongkannya gampang, tapi tiba di kita, inilah perjuangan kita. Enak Ustaz tuh ngomongnya, iya ngomong enak, iya, tapi untuk mengamalkannya berat. Kita boleh membalas dengan hal yang serupa, melampaui batas tak boleh, tapi memaafkan lebih utama. Kadang-kadang orang membalas lebih parah, ditinju sekali dia pukul 10 kali, melampaui batas. Diajak sekali, diajak 50 kali, akhirnya dia melampaui batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Subhanallah. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang bertakwa bukan orang yang tak pernah berdosa, bukan orang yang tak pernah salah, bukan, karena manusia selalu salah, lupa. Tapi mereka, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan segala macam perbuatan keji, tergelincir ke dalam kemaksiatan. Siapa yang tak berbuat maksiat daripada kita? Kita bukanlah malaikat, kita selalu berbuat kesalahan. Mereka manakala berbuat kekejian, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka dengan meninggalkan perintah-perintah Allah, mengerjakan larang Allah Subhanahu wa taala, zakarullah, mereka seketika ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, seketika mereka tobat, mereka mohon ampunan kepada Allah, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri orang bertakwa bukan tak pernah berdosa. Orang bertakwa adalah orang yang mana kalau berdosa cepat taubat kepada Allah, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia menzalimi dirinya, segera sadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah." Adakah yang mampu mengampun dosa-dosa sebagaimana Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak pernah berbangga-bangga menampakkan dosa mereka. Orang bertakwa kalau berdosa tak pernah melakukan dosa dengan membangga-banggakannya di hadapan orang, enggak. Benar-benar dia berusaha untuk
Ya, sembunyikan aibnya, dosa-dosanya, orang tak tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membanggakan segala macam bentuk dosa-dosanya, maksiatnya, tak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Innallaha tajawaza an ummati." Allah akan memaafkan umatku illal mujahirin, kecuali orang yang bangga dengan dosa-dosanya. Jadi ciri-ciri yang bertakwa, mereka berdosa tapi tak bangga dengan dosanya. Mereka minta ampun segera, mereka beristighfar segera. Kata Allah, walam yusiru ala ma fa'alu, mereka tak melakukan perbuatan tersebut dengan bangga dan terang-terangan. Wahum ya'lamun, mereka lah orang-orang yang mengetahui bahwa saya tak boleh melakukan dosa dengan terang-terangan, manakala mereka tergelincir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika jazaohum maghfirah, mereka itulah balasan bagi mereka ampunan min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa jannatun, balasan mereka surga, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal dalamnya selama-lamanya, wa ni'ma ajrul amilin, sungguh itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang beramal. Kawan-kawan sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini yang penuh keberkahan ini. Sifat-sifat orang bertakwa, disiapkan mereka surga, mereka bergegas menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berimpak dalam segala keadaan, mereka menahan kemarahan yang dapat dilampiaskan, mereka memaafkan manusia manakala mereka berdosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa perlu dibuka forum tanya jawab? Enggak ya? Kayaknya nggak ada yang bertanya dan nggak ada yang menjawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.